Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Di dalam hidup, kita semua pasti pernah merasa dalam tekanan, mengalami kesulitan, pergumulan. Masalah datang bertubi-tubi, rasanya nggak selesai-selesai. Dan kita merasa orang-orang itu tidak mengerti kita. Situasi terasa begitu menekan kita. Dalam momen seperti ini, kadangkala kita tergoda. Atau bahkan mengatakan bahwa, Tuhan, kenapa? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa masalahnya tidak pernah selesai? Kenapa setelah satu masalah selesai, ada masalah yang lain? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa? Hari ini, firman Tuhan memberikan kita perspektif. Bukan hanya apa yang terjadi yang penting, tetapi bagaimana kita meresponi apa yang terjadi itu. Mari kita memperhatikan kembali dalam Amsal 17. Sekarang kita masuk dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Saudara, di dalam ayat yang ketiga di sini membuka dengan gambaran yang kuat. Perak dan emas diuji di dalam api. Tetapi kalau manusia bagaimana? Kalau setiap kita, hatinya diuji oleh Tuhan. Perak dan emas harus dipanaskan dengan suhu yang sangat-sangat tinggi. Untuk apa? Untuk pada akhirnya membuang kotoran-kotoran yang di dalamnya. Diberikan panas yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi untuk memurnikannya. Dan bisa membentuknya kembali. Demikian juga dengan setiap kita. Saudara, Tuhan mengizinkan tekanan hidup itu bukan untuk menghancurkan kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita susah, tetapi pada akhirnya untuk boleh memurnikan setiap kita, memurnikan hati kita. Di balik setiap kesulitan-kesulitan yang mungkin saat ini saudara sedang alami, ada maksud dari Tuhan untuk membentuk karakter kita. Ketika tekanan itu datang, akan tampak apakah hati kita tetap mengandalkan Tuhan. Atau pada akhirnya kita menyerah kepada kegetirannya. Sudah sama seperti saat kita sekolah atau mungkin anak-anak kita yang saat ini sekolah. Sudah maka akan ada ujian. Ada ulangan, ada tes yang mereka ikuti. Tujuannya apa? Untuk boleh memastikan bahwa mereka sudah belajar dengan baik. Untuk memastikan bahwa mereka siap untuk naik ke tahap yang selanjutnya. Ujian ada untuk membentuk setiap kita. Kalau di sekolah tidak ada ujian, tidak ada ulangan, tidak ada tes, maka mungkin anak-anak kita atau setiap diri kita jadi malas-malesan. Kita merasa tidak perlulah belajar. Tidak ada ujian, tidak ada tes, tidak ada ulangan. Tapi karena ada ujian itu, maka kita akan berusaha dengan baik. Tuhan melalui setiap hal yang kita alami, Dia sedang membentuk kita, sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu di depan. Di ayat yang keempat, memperingatkan bahwa orang yang cenderung kepada kejahatan suka mendengar yang jahat. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang apa yang kita sukai untuk dengar. Apakah kita suka mendengar gosip? Apakah telinga kita gatal mendengar aib orang lain? Itu pun bagian dari Tuhan yang menguji hati setiap kita. Lalu di dalam ayat yang kelima bicara tentang cara kita melihat orang lemah dan orang yang mungkin mengalami kesulitan, pergumulan, musibah.
Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan semua manusia, dan semua sama berharga di mata Tuhan. Menghina ciptaan berarti meremehkan Sang Pencipta. Menghina Tuhan, Sang Pencipta. Lebih lanjut dikatakan siapa bersukacita melihat orang lain celaka, tidak akan luput dari hukuman. Ini adalah sebuah peringatan yang serius. Jika kita bersukacita atas penderitaan orang lain, atau menganggapnya pantas tanpa belas kasihan, hati kita sedang jauh dari hati Tuhan. Saudara, ada seorang pemuda yang kehilangan pekerjaannya tiba-tiba. Di tengah-tengah kepedihan yang dialami, ia diuji. Apakah pada akhirnya dia menyalahkan Tuhan? Apakah pada akhirnya dia iri pada orang lain? Ataukah ia tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan? Saudara, pemuda ini, ia memilih untuk tetap mencari Tuhan. Walaupun dengan air mata, dengan kepedihan, dengan hati yang sedih, dia tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, api yang ada, tekanan yang ada, kesulitan yang ada, ini bisa memurnikan setiap kita, memurnikan hati kita, karena diuji dan dimurnikan oleh kasih Tuhan. Karena itu hari ini, mungkin Tuhan sedang mengizinkan saudara mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan. Apakah saudara akan membiarkan tekanan itu membuat hati kita keras, membuat kita menjauhi Tuhan, atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Saudara, apakah telinga kita sedang mendengarkan hal-hal yang membangun, atau malah kita suka mendengarkan hal-hal yang jahat? Ingat, Tuhan tidak melihat dari penampilan luar. Dia menguji hati setiap kita. Tetapi bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memurnikan. Hari ini, jangan menghindari ujian yang Tuhan berikan. Hadapi, jalani bersama dengan Tuhan. Biarlah tekanan hidup membawa kita semakin murni, semakin sabar, semakin lembut seperti Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara berjalan di tengah-tengah api. Ingat, bukan sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, dalam kami menjalani hidup ini seringkali kami mengalami pergumulan, kesulitan, tekanan. Tapi biarlah kami boleh melihat setiap kesulitan yang ada. Memang Tuhan izinkan supaya kami bisa lebih baik lagi, supaya kami boleh berkembang. Engkau sedang menguji hati setiap kami. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan, tekanan, pergumulan yang kami alami, kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Tuhan, kami percaya setelah tekanan yang ada, kesulitan yang ada, pergumulan itu yang kami boleh lewati, kami akan memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita bersama dengan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.